Tes tes tes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel News Up to Date Teknologi. Kita melanjutkan materinya ya. Materi yang pertama ialah pembelian hosting dengan domain, di mana tempat pembeliannya dan cara pembeliannya. Karena kemarin itu udah ada videonya, jadi sini saya lanjutkan cara untuk membuat websitenya. Pertama-tama setelah hal yang dilakukan dengan pembelian kemarin itu, kan kita beli hosting sama domainnya. Domainnya di sini, misalnya contohnya kayak gini nih. Ini domainnya, ini hostingnya. Kalau yang belum mengerti apa itu domain, apa itu hosting, domain adalah tempat domain adalah nama. Bentar. Domain itu adalah nama situs kita. Jadi domain itu adalah nama situs kita ya. Aku jelasinnya kayak bahasa yang biasa aja ya. Berarti domain itu adalah nama situs kita. Yang mana domain itu ini domain namanya. Nah, ini domain atau identitas situs kita atau nama situs kita. Ibaratnya kita seorang manusia, itu adalah nama kita. Contoh si Asep, teman saya yang samping sini. Nah, yang kedua ialah hosting. Apakah itu hosting tersebut? Hosting itu adalah tempat penyimpanan file-file dari website kita. Ibaratkan sebuah komputer itu adalah harddisknya, dimana itu tempat naruh gambar, terusnya tempat naruh file instalasi software, terusnya tempat naruh file window. Itu di dalam hosting ibaratkannya, tapi fungsinya sebenarnya sama aja. Bedanya kalau di sini kita sewa sama orang kayak gitu harddisknya. Seperti itulah konsepnya. Nah, biar nggak panjang-panjang lagi, setelah melakukan pembelian, kita masuk ke yang namanya, kita klik dulu nih. Kita klik dulu hosting kita, thread. Nah, udah kita klik hosting kita, kita masuk ke mengakses. Nah, di sini mau dijelasin atau gimana ya? Nah, si panel itu adalah pintu kedua. Ibaratkannya sebuah pengaturan dalam komputer itu adalah pengaturan yang pertama kali. Jadi kita sebelum membuat website kita harus ada pengaturannya. Nah, pengatur kalau masuk ke webmail ini adalah kalau kita ingin mempunyai email sendiri dengan nama situs kita. Nah, bisa buat di sini, tapi nantilah ya. Aku jelasin untuk selanjutnya. Ini biar kita buat buat website dulu kayak gitu. Pertama-tama jadi kita masukkan ke si panel. Oke, masuk ke si panel. Nah, di sini banyak nih menu-menunya di panel tersebut. Si panel ini juga ada bermacam-macam ya. Ada yang namanya flex panel, ada yang namanya si panel, dan ada yang sebagai-bagainya. Pokoknya banyak lah. Nah, dan menu-menunya juga beragam-ragam, tergantung OS apa yang dipakai sebuah server tersebut. Nah, di sini ada menu-menunya banyak kayak apa nih, PHP admin, penerbitan situs, subdomain, pokoknya lengkap. Semua fitur-fitur atau menu-menu di sini mempunyai masing-masing fungsi yang berbeda kayak gitu. Nah, karena kita di sini pembahasannya cara pembuatan sebuah website, maka kita akan langsung setelah masuk ke si panel, pilih yang paling bawah. Nah, ini paling bawah nih. Kita klik aja misalnya WordPress. Nah, jadi kayak gini loh konsepnya. Ini adalah CMS. CMS adalah Content Management System. Content Management System adalah software, ibaratnya software yang berbasis mana ya namanya tuh, freeware, bebas digunakan kayak gitu. Nah, tanpa kita harus bayar atau beli lisensi kayak gitu. Di sini juga banyak nih macam-macam situs yang mau kita buat, tergantung tujuan situs yang kamu mau kayak gitu. Contohnya misalnya kita mau buat situs jaring kayak Facebook, itu bisa pakai ini Lumban, Jaskrod, jaring sosial sumber terbuka dan lain-lainnya. Kalau mau buat galeri gambar misalnya situs yang kayak seperti PixArt, nah itu bisa di sini juga kayak gitu. Jadi tergantung, kalau mau buat forum seperti zaman dulu tuh Kaskus, ini bisa di sini MyBB, Vanilla, Flux, Food Forum, tergantung kegunaannya. Jadi pembuatan situs tersebut tergantung tujuannya apa. Tapi kalau yang biasa dipakai oleh orang itu ialah pakai WordPress atau Blogger.
Atau yang lebih biasa yang dipakai itu ialah Joomla. Tapi Joomla kayaknya penggunanya kurang banyak, karena pengguna yang terakhir-akhir ini banyaklah WordPress karena mudah digunakan dan easy to use. Nah, seperti itu. Jadi setelah masuk ke cPanel, pilih CMS yang mau digunakan. Kita pilih misalnya kostum install aja nih, atau instalasi cepat, bebas ya. Misalnya instalasi cepat, kita langsung install kayak gitu, kayak gini. Dimana misalnya kita install di ini contoh nih, misalnya di Aneka Bibit Super. Nah, tapi kalau aku lebih suka pemilihan dengan install kostum, karena bisa menerapkan apa saja yang mau diisi, karena lebih banyak diisi, lebih simple untuk pengaturan situsnya. Nah, nah, ini HTTPS. HTTPS tuh yang ini nih loh. Ini namanya HTTPS, yang ibaratkannya agar situs kita aman. Kalau ini nggak aktif, berarti nanti kelihatan konsumen atau orang yang oh berarti situsnya nggak aman kayak gitu. Nah, istilahnya tuh, istilah marketingnya untuk meningkatkan kepercayaan situs kita aja kayak gitu. Melawan orang yang mau hack, rada susah sebenarnya, tapi sebenarnya mau kalau mau hack bisa aja kayak gitu. Nah, ini contohnya di sini. Saya milih HTTPS, versi WordPress-nya saya pilih yang paling atas. Ini misalnya nama situsnya atau apa, terusnya pencet admin. Ya, nama admin ini kalau bisa ya nama email, diisi dengan email kita kayak gitu, atau paspornya diisi dengan paspor kita. Pilih bahasanya bahasa Indonesia aja karena kita bukan orang Inggris, pakai bahasa Indonesia kan. Nah, ini plugin tuh ibaratnya tuh software tambahan lah. Ibaratnya kita sebuah HP tuh kita mempunyai software tambahan seperti Facebook Lite dan lain-lainnya, dan Instagram dan bla 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 bla, pokoknya banyak lah. Karena memang ribuan software, dan itu diinstal juga tergantung kita kegunaan website kita. Nah, setelah semuanya diisi dari atas sampai ke bawah, baru kita melakukan proses install. Nah, kayak gini kita proses install. Kita klik install dan dia menjalankan prosesnya, dan otomatis nggak gimana ya, kalau aku bilang nggak sulit melakukannya karena memang mudah. Cuma tinggal klik-klik, ibaratnya kita nginstal apa tuh namanya, aplikasi di ini ya, di HP itu seperti itu. Jadi tinggal next aja. Cuma sebelum next itu kita baca dulu pengaturannya apa, bla 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 nya. Nah, ini sudah jadi situs kita. Nah, kita klik aja ini langsung. Tapi jangan lupa ya, diingat ya pasportnya tadi sama emailnya tadi untuk login, diingat ya. Nih kayak gini. Nah, ini kayaknya belum jadi beneran ini kayaknya. Kita lihat lagi coba. Oh, bentar. Kita lihat dulu. Oh, ini kayaknya ini loh, apa tuh namanya, domain aku udah ini. Udah apa tuh namanya tuh? Udah nggak aktif lagi kayaknya. Maklum lah. Nah, mungkin seperti ini saja ya penjelasan untuk kali ini. Jadi proses penginstalannya semudah itu. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau fungsi website apa tuh teman-teman buat apa kayak gitu. Ini sebenarnya udah lengkap ini. Mau buat situs yang apa tuh namanya tuh untuk setel lagu, seperti seperti brand-brand yang terkenal kayak gitu. Nah, ini bisa semua kayak gitu. Tergantung. Kalau aku dari atas sampai ke bawah ini udah aku coba semua. Tapi ya memang terkadang WordPress memang menjadi lebih pilihan karena mudah digunakan dan pengembangannya juga bagi WordPress itu lebih banyak. Jadi fitur-fitur untuk WordPress seperti aplikasi tambahannya itu tersedia banyak kayak gitu. Tinggal kita melakukan apa yang bagus untuk situs kita, software-softwarenya seperti itu. Mungkin sekian aja penjelasan dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.